Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama saya di pembelajaran matematika. Nah, untuk minggu ini, untuk pertemuan kali ini, kita masih lanjutin materi yang sebelumnya tentang kesebangunan dan kekongruenan. Nah, kalau yang kemarin, untuk 2 minggu kemarin kita ngebahas tentang kesebangunan dan kekongruenan pada bangun datar segi 4. Nah, sekarang yang saya mau bahas adalah kesebangunan pada segitiga. Oke, kalian perhatikan ke sini. Bagaimana cara menentukan perbandingan sisi dua segitiga yang sebangun? Nanti sebenarnya ada juga dua segitiga yang kongruen, tapi sama aja kaidahnya dengan bangun datar segi yang lain, baik itu segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, dan segi-segi yang lain. Nah, ini dikhususkan untuk yang segitiga. Nah, oke, yang pertama, syarat dua segitiga sebangun. Pada dasarnya sama dengan syarat dua bangun datar yang sebangun. Bangun datar di sini selain segitiga, kayak kemarin kan segi 4, tuh ada persegi panjang, ada persegi. Nah, syaratnya juga sama. Sama-sama memiliki sudut-sudut yang bersesuaian, itu sama besar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama panjang. Sisi-sisi yang bersesuaian itu sebanding, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, jadi sama aja. Cara menentukannya juga sama. Kalian lihat sudut-sudut yang bersesuaian yang mana, terus kalau besarnya sama berarti dia sudah sebangun. Terus kalau misalkan panjang sisinya yang bersesuaian yang mana aja, kalian tentukan dulu. Kalau panjangnya sebanding atau nilai panjangnya sisinya sebanding, itu berarti sudah sebangun. Contohnya di sini nih, ada gambar 1 dan gambar 2. Yang pertama itu di sini soalnya tentukan apakah segitiga di samping ini sebangun. Kita disuruh membuktikan apakah dua segitiga ini sebangun. Yang pertama dilihat dari sudut-sudutnya. Tadi apa syaratnya? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi kalau sudutnya sudah bersesuaian, otomatis dua segitiga ini sebangun. Ingat ya, kalau dua bangun datar sebangun itu tidak harus panjang besarnya sama, panjang sisinya sama, tidak harus bentuknya juga sama, bisa jadi bentuknya agak berbeda, yang satu kecil, yang satu besar, tapi kalau perbandingan panjang sisinya itu sama, ya berarti dia sebangun. Oke, kita mulai yang pertama. Kalau kalian lihat di sini ada segitiga FGH sama JKL. Kalau pertama-tama yang harus kalian tentukan adalah sisi-sisi mana yang sisi-sisi mana yang bersesuaian. Kita lihat di dua segitiga ini ada sudut 81 derajat sama 40 derajat. Yang satu lagi 40 derajat sama 59 derajat. Kalau salah satu sudutnya sudah sama atau bersesuaian, kamu perhatikan di sini nih, yang sini 40. Sudut H sama dengan sudut J. Itu sama dengan 40. Jadi patokannya di sini nih. Apakah nanti sudut yang lain juga 81 atau 59? Nah, kita cari pertama sudut F dulu nih. Sudut F berapa? Ingat, jumlah sudut-sudut pada segitiga, apabila kita jumlahkan sudut-sudutnya, besarnya sama dengan 180 derajat. Jadi jangan sampai lupa, itu kamu harus ingat lagi. Jadi karena semua ini jumlah sudut, kalau kita jumlahkan pada segitiga itu 180 derajat. Tinggal kita tentukan sudut F-nya. Kalau di sini 81, di sini 40, berarti di sini berapa? F-nya berapa? Kalau G 81, H-nya 40, berarti F-nya berapa gitu kan? Berarti tinggal kamu ambil 180 dikurang 81 dikurang 40 derajat. Berapa hasilnya? Kita hitung. 180 dikurang 81 sama dengan ini 9, ini 9 dikurang 40. Ini 9, ini 59. Berarti sama dengan 59 derajat. Nah, sudut F-nya berarti udah ketahuan nih, 59 derajat. Oh, perhatiin lagi. Di sini 59 derajat, di sini 40 derajat. Ini juga sama. Ini 59, ini 40. Otomatis sudut L akan sama dengan sudut G. Sudut L itu sama dengan sudut G. Sama dengan 81 derajat. Benar nggak?
Nah, kita buktiin dengan cara yang sama seperti mencari sudut F. 180 dikurang 59 derajat dikurang 40 derajat. Hasilnya pasti 81 derajat karena cuma ditukar-tukar doang angkanya. Ini berarti 81 derajat. Nah, balik lagi ke syarat dua segitiga sebangun. Apa tadi? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya semuanya. Berarti otomatis dua segitiga ini sebangun. Ini dua segitiga ini sama dengan sebangun. Gitu. Gampang ya? Oke. Kemudian yang nomor 2 sekarang. Apakah dua segitiga ini sebangun? Kita lihat kalau di sini yang diketahui adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian ini harus sebanding kalau dia mau sebangun. Tapi kalau dia tidak sebanding berarti dia tidak sebangun. Kita lihat di sini ada segitiga ABC. Kita tentukan dulu sisi-sisi yang bersesuaian yang mana. Kalau kamu perhatiin di segitiga PQR, ini hanya kita balik aja bentuknya, dia pasti akan sama dengan segitiga ABC. Jadi AB itu sama dengan PR, kemudian BC itu bersesuaian dengan PQ, satu lagi AC bersesuaian dengan QR. Nah, kita lihat sebanding nggak dia? AB sama PR. AB 15, jadi AB per PR sama dengan BC per PQ. AB-nya sama dengan 15, PR-nya sama dengan 10, BC-nya sama dengan 9, kemudian PQ-nya sama dengan 6. Atas ya. Berarti 15 per 10, kalau kita sederhanakan, itu jadi dibagi 5, itu sama dengan 3 per 2. Yang 9 per 6 juga, kalau kita sederhanakan, jadi 3 per 2 dibagi 3. Sama. Kalau udah sama, berarti yang lainnya juga sama, pasti sama. Berarti dia sebangun. Nah, jadi segitiga yang nomor 2 juga sebangun, sama. Nah, karena sudah memenuhi 2 syarat ini, itu untuk menentukan apakah dia dua segitiga ini sebangun atau tidak. Pokoknya caranya tuh hampir sama banget dengan kalian mencari 2 bangun datar yang sebangun. Caranya mirip banget, sama banget. Oke, itu untuk menentukan 2 segitiga sebangun. Nah, bagaimana cara menentukan panjang sisi 2 segitiga yang sudah ketahuan dia sebangun? Jadi ini bukan ngelihat dari panjang sisinya, bukan ngelihat dari sudutnya, tapi kamu disuruh menentukan panjang sisinya. Jadi tidak menentukan apakah dia sebangun atau enggak. Jadi dia udah ketahuan nih sebangun, tapi panjang sisinya belum ketahuan berapa. Kita disuruh menentukan dengan menggunakan perbandingan yang nomor 2 tadi nih, dengan menggunakan cara perbandingan. Oke, contohnya ada segitiga ABC di sini, terus dibagi 2 nih. Tentukan panjang A sama panjang B-nya. Kalau kamu perhatiin, saya pisah di sini tuh ada 2 segitiga sebenarnya. Pertama nih segitiga yang besar, segitiga A, B, dan C. Yang kedua adalah segitiga yang kecil yang atas. Di sini. Ini C, terus ini B, ini A. Kalau kamu perhatiin, ada 2 segitiga. Yang atas sama yang besar. Nah, caranya kita cari menggunakan perbandingan tadi. Disuruh menentukan besar B sama besar A. Oke, berarti ini ketahuan nih panjang AC sama dengan AC itu 3 ditambah 6 sama dengan 9. Yang ini nih, 3 sama 6, 9. Terus panjang BC 4 ditambah A. Terus panjang AB-nya sama dengan 15 cm, ini cm, ini cm. Pertama kita cari A-nya dulu. A-nya nih, panjang ini misalkan D sama E aja nih. Saya kasih nama di sini, biar nggak bingung. Kita cari panjang
si CE berarti. SC, CE sama aja. SC, CE itu sebanding dengan CB. Ya kan? Ambil panjang sisi yang sudah diketahui panjangnya. Gitu ya. Terus yang ini kan udah ada nih. AC sama dengan AC sebanding DE. DE itu yang ini nih ya, ini D, ini E. Kan udah ada nih. Berarti ini CE, pindahin angka-angkanya. CE itu A per CB itu 4 ditambah A. Atau jangan 4 tambah A, jadi kamu ambil yang ini dulu nih. Sama aja lah. AC-nya masukin. AC 9, sorry. 9 DE-nya salah, bukan DE deh, tapi AB. AB-nya sama dengan 15. Kalau udah bentuknya seperti ini, kita apain? Kita kali silang. 9 dikali 4 ditambah A, terus A dikali 15. Nah, ini kamu satu-satu kamu kaliin. 4 dikali 9 sama dengan 36, 9 dikali A sama dengan 9A. A dikali 15 sama dengan 15A. Yang ada A-nya kita pisahin. 36 sama dengan 15A. Yang 9A pindahin ke belakang jadi negatif 9A. 36 sama dengan 15 dikurang 9 sama dengan 6, ada A-nya. A-nya berarti ini kamu bagi 36 dibagi 6 sama dengan 6 cm. Berarti A-nya udah ketahuan 6 cm. Dapat A. Udah ada. Berarti sekarang kita cari B. B berarti yang ini nih. Si DE ini nih. Ambil angka yang sudah ada, ambil panjang sisi yang sudah ada angkanya biar kamu lebih gampang mencari berapa perbandingannya. Oke, bisa DE. DE itu kan B ya. Per AB sama dengan yang ini ambil AC, jangan DC per AC. DE-nya sama dengan B per AB-nya sama dengan 15. DC-nya 6, AC-nya AC 9. Sama kali silang seperti ini nih. Dikali silang, ini kali ini. 9 dikali B sama dengan 15 dikali 6. 9 kali B sama dengan 9B. 15 dikali 6 sama dengan 90. Ya. 15 dikali 6. 30, 90. Oke. B-nya berarti kamu bagi 90 dibagi 9 sama dengan 10 cm. Dapat B-nya sama dengan 10 cm. Selesai. Gampang banget. Jadi kamu kuncinya gini, intinya kamu ambil perbandingan yang sudah ada nilainya atau sudah ada panjangnya berapa. Jangan ambil yang belum ketahuan panjangnya, nanti bakal ribet sendiri. Jadi karena dia udah ketahuan sebangun, jadi otomatis kan perbandingannya sama. Jadi mau diambil panjang yang mana aja bisa, asalkan kamu ambil yang sudah diketahui berapa panjangnya. Baru setelah itu ambil yang tidak ada panjangnya. Nah, di situ kita cari berapa panjangnya nanti. Pokoknya nggak ribet, kalau kamu perhatikan lagi, ini tuh nggak ribet. Yang penting kamu bisa menentukan mana sudut yang bersesuaian, mana panjang sisi yang bersesuaian. Nah, kalau dia udah sebanding ya berarti dia sebangun. Atau dua segitiga sudah diketahui sebangun, kita disuruh mencari salah satu panjang sisinya, gunakan perbandingan. Itu kuncinya. Oke, sampai di sini materi kali ini. Tetap semangat belajar, tetap semangat jaga kesehatannya, jangan sampai sakit. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.